2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini ada yang berbeda dengan Bu Ria. Kalau biasanya Bu Ria mengenakan pakaian resmi, hari ini Bu Ria hanya mengenakan kaos dan setelan olahraga. Bu Ria sengaja berpakaian seperti ini untuk menunjukkan kepada kalian salah satu aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar dan video, kalian dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak, serta dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari organ gerak manusia. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat menentukan ide pokok serta mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Siswa juga diharapkan dapat membuat gambar sampul buku atau yang disebut dengan cover. Kita selalu melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Misalnya bepergian ke suatu tempat seperti sekolah, rumah teman, atau lapangan. Kita dapat bepergian menggunakan sepeda atau sepeda motor. Sepeda motor membuat kita lebih cepat sampai tujuan. Namun, asap dari sepeda motor dapat menyebabkan polusi. Polusi udara termasuk salah satu pencemaran lingkungan. Untuk jarak dekat, kita dapat menggunakan sepeda. Selain tidak menyebabkan polusi udara, bersepeda dapat membuat tubuh kita sehat. Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, otot jantung juga turut bekerja. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit tersebut disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda yang lain adalah mengurangi stres. Karena bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar. Aktivitas lain yang dapat menyehatkan organ gerak kita yaitu berjalan dan berlari. Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari aktivitas yang memanfaatkan organ gerak adalah tubuh menjadi sehat, memperkuat tulang dan otot, serta mencegah penyakit tulang dan otot. Pada muatan bahasa Indonesia, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, Bu Ria minta kalian untuk mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pada paragraf pertama, kembangkanlah ide pokok berikut. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Paragraf kedua, aku bersepeda pada sore hari. Paragraf ketiga, aku bersepeda keliling desa. Paragraf keempat,
Aku bersepeda bersama teman-temanku. Dan pada paragraf terakhir, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Kerjakanlah pada buku paket halaman 61 dan 62. Kita dapat melakukan aktivitas karena adanya organ gerak berupa tulang dan otot. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang saling berhubungan. Tulang-tulang tersebut tersusun secara teratur membentuk rangka. Rangka inilah yang membentuk kepala, kaki, tangan, dan badan pada manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Secara garis besar, rangka kepala terdiri dari tengkorak dan rahang bawah. Sedangkan rangka badan terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, dan tulang belakang serta tulang panggul. Rangka anggota gerak bagian atas ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan bagian dari rangka anggota gerak bawah ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang paha, dan tulang tempurung lutut. Rangka kepala atau yang biasa kita sebut dengan tengkorak tersusun dari tulang-tulang berbentuk pipih. Tulang pada tengkorak bersifat kuat dan keras. Tengkorak bagian depan berfungsi untuk membentuk dasar wajah manusia. Tulang-tulang yang membentuk wajah yaitu tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang bagian belakang berfungsi untuk membentuk batok atau tempurung kepala. Tulang bagian atas dan belakang tersusun atas tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tengkorak belakang. Tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi otak manusia ketika mengalami benturan. Rangka badan merupakan susunan tulang yang terletak dari leher hingga panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak pada tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut dengan lengan atau tangan, sedangkan anggota gerak bawah disebut dengan kaki. Rangka lengan tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka kaki tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Rangka memiliki beberapa fungsi yang selalu berkaitan dengan bagian tubuh yang lain. Rangka mampu membuat bagian tubuh yang lain dapat berfungsi dengan baik. Fungsi rangka sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk tubuh.
Tubuh hanya menjadi tumpukan daging yang tidak berbentuk tanpa rangka. Rangka membuat tubuh kita mempunyai bentuk. Bentuk tubuh setiap orang berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi, pendek, berwajah lonjong, dan berhidung mancung seperti buria. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Kita dapat berdiri tegak karena adanya rangka berupa tulang kaki dan tulang belakang. Kaki dan tulang belakang yang kuat dapat membuat kita berjalan dan berlari. Fungsi rangka selanjutnya adalah tempat melekatnya otot. Rangka bekerja sama dengan otot untuk melakukan gerakan. Rangka merupakan tempat otot untuk melekat. Jika otot tidak melekat, tulang tidak dapat melakukan pergerakan. Rangka melindungi organ-organ penting. Rangka berfungsi untuk melindungi organ lunak dalam tubuh. Kerasnya rangka dapat melindungi organ lunak seperti otak, hati, jantung, dan paru-paru. Dengan demikian, organ lunak tidak mudah rusak jika terjadi benturan yang keras. Yang terakhir, rangka menghasilkan sel darah merah. Sumsum tulang merupakan tempat pembuatan sel darah merah di dalam tulang. Sumsum tulang juga merupakan tempat untuk menyimpan lemak. Setiap tulang penyusun rangka tubuh mempunyai fungsi yang berbeda. Tulang hasta. Fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. Tulang lengan atas sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. Tulang pergelangan tangan untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dengan lutut. Tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. Tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang telapak kaki sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Dan yang terakhir, tulang jari kaki untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tulang pipih. Misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua tulang pipa. Misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan, misalnya tulang telinga, dan tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Tulang-tulang pada tubuh manusia dihubungkan oleh sendi. Jadi, sendi merupakan penghubung antara dua tulang yang berkaitan. Ada berbagai macam sendi pada manusia. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang terjadi gerakan memutar. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang leher pertama atau tulang atlas dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi peluru adalah persendian yang terjadi gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Sendi pelana adalah persendian yang terjadi gerakan kedua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Yang terakhir, sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang hanya terjadi gerakan satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi antara tulang paha atas dengan tulang kering. Allah memberikan karunia berupa organ gerak yang memiliki kelengkapan fungsi pada tubuh kita.
Kita wajib mensyukuri karunia yang telah kita terima. Kita harus merawat organ gerak yang kita miliki, sebab masih banyak orang yang kurang beruntung di dunia ini. Misalnya, orang-orang yang menderita disabilitas atau mengalami kecacatan fisik. Meskipun demikian, mereka tetap bersyukur walaupun diberikan keterbatasan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali golongan hambaku yang mau bersyukur. Nabi pun dalam hadisnya mengatakan, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itulah, pastikan kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, bacalah cerita mengenai penyandang cacat yang sukses pada buku paketmu di halaman 69 sampai 70. Kemudian, buatkan sebuah cover atau sampul buku mengenai cerita tersebut. Sampul buku atau cover merupakan salah satu ragam gambar cerita atau ilustrasi. Sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Gambar sampul pada kedua sisi tersebut saling mendukung, melengkapi, serta menguatkan isi buku. Sampul yang baik memiliki beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan huruf yang menarik dan mencolok. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, identitas penerbit, serta menyertakan gambar yang menarik. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang, dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Pastikan saat kalian akan membuat sampul buku dari kisah penyandang cacat yang sukses, kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kalian bisa mulai menggambar sketsa dengan hati-hati. Perhatikan pula unsur-unsur penting pada sampul tadi. Setelah selesai, warnailah sampul yang telah kalian buat. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan Bu Ria mengenai muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Semoga bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.